Langkah pemerintah menggeser hari libur nasional Maulid Nabi Muhammad SAW dari sebelumnya 19 Oktober menjadi 20 Oktober 2021 menuai kontroversi. Namun pemerintah beralasan perubahan sejumlah hari libur nasional termasuk pemangkasan dan peniadaan cuti bersama ini penting untuk mengantisipasi lonjakan kasus setiap masa libur panjang. Dan sudah bergabung untuk membahas ini secara daring bersama kami Sekretaris Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Pak M. Fuad Nassar dan epidemiolog dari Universitas Indonesia Pak Iwan Aryawan. Dan nanti kami juga mengajak Anda, Saudara, untuk berpartisipasi memberikan opini Anda melalui telepon interaktif di nomor telepon 021 5366 0500. Bagaimana opini Anda terhadap hal ini? Apakah Anda setuju bahwa ini masih tetap dibutuhkan pergeseran untuk menghambat laju penambahan virus corona di masa libur panjang atau weekend panjang? Atau menurut Anda, atau Anda setuju dengan MUI yang mengatakan bahwa sudah tidak relevan di tengah terus menurunnya angka penularan COVID-19? Kita akan bahas, ada Pak Fuad dan Pak Iwan di sini. Selamat pagi Pak Fuad, selamat pagi Pak Iwan. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Timothy. Salam sehat untuk Pak Fuad dan juga Pak Iwan. Salam sehat semua. Ya, salam sehat untuk semuanya. Jadi saya ke Pak Fuad dulu, mungkin bisa menjelaskan sekali lagi alasan mengapa pemerintah merasa bahwa memang masih dibutuhkan pergeseran hari ini dan hari-hari apa saja. Karena sebenarnya juga kan tidak banyak juga ya Pak ya yang digeser. Mungkin ada 2 atau 3 hari saja yang digeser. Iya, betul. Keputusan pemerintah yang tertuang dalam SKB 3 Menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Pan RB yang mengubah hari libur nasional cuti bersama tahun 2021 itu sebagaimana dapat dibaca di dalam konsiderannya adalah didasarkan kepada pertimbangan situasional. Pertimbangan situasional untuk mengantisipasi munculnya klaster baru penyebaran COVID-19. Kebijakan mengubah hari libur nasional dan cuti bersama yang berkenaan dengan hari besar keagamaan itu sama sekali tidak mengubah substansi hari besar keagamaan yang diperingati oleh umat. Apakah itu Maulid, ya, Natal dan sebagainya. Tapi lebih kepada pemerintah tentu belajar dari pengalaman ya yang sudah-sudah untuk memitigasi risiko terjadinya lonjakan COVID-19 yang sekarang ini sudah mengalami tren penurunan. Yeah. Oleh karena itu dikeluarkan kebijakan itu. Nah, di samping SKB tanggal 18 Juni 2021 itu, Menteri Agama juga mengeluarkan surat edaran nomor 29 tahun 2021 tanggal 7 Oktober tentang pedoman penyelenggaraan peringatan Hari Besar Keagamaan pada masa pandemi. Nah, di dalam SE Menteri Agama terbaru itu diatur pelaksanaan peringatan Hari Besar Keagamaan sesuai dengan kondisi dan status daerah untuk level 1, level 2, level 3, level 4. Dan itu sama sekali justru fokus kepada memberikan panduan kepada umat di dalam memperingati Hari Besar Keagamaan sesuai dengan waktu yang sudah ada. Jadi sama sekali ini kita lihat ada 2 ranah. Ada yang ranahnya adalah mengubah hari libur nasionalnya, kemudian adalah substansi adalah peringatan Hari Besar Keagamaannya. Itu merupakan 2 hal yang perlu kita lihat dan kita cermati. Demikian Pak Timothy. Nah, mungkin Pak Fuad yang terkait dengan masyarakat, ya ada sebagian masyarakat yang mungkin mempertanyakan kenapa juga harus ada aturan yang pertama tadi ya, menggeser hari libur tadi. Kenapa tidak yang kedua saja diberikan pengaturan mengenai protokol kesehatan dan bagaimana panduan untuk melaksanakan ibadah di tengah hari besar tersebut tanpa harus menggeser liburnya begitu. Apakah itu saja tidak cukup, Pak Fuad? Oh iya, ini karena kan aksentuasinya lebih kepada pengendalian mobilitas masyarakat ya, berkenaan hari libur ya, ketika ada 2 hari yang berderetan ya, serta 1 minggu, ini kan ada potensi pergerakan sosial keluar kota, liburan dan sebagainya. Jadi itu yang diatur di dalam SKB itu. Oke, jadi alasannya adalah karena tanpa menggeser libur
mobilitas masyarakat dipastikan akan lebih meningkat gitu dibandingkan kalau Iya. digeser begitu ya hari libur ya. Iya. Nah, sebelum saya ke Pak Iwan, dari Pak Fuad atau mungkin dari Kementerian Agama sendiri menanggapi protes dari MUI bagaimana, Pak? Ya tentu Kementerian Agama menyimak ya dan memperhatikan berbagai pandangan ya, berbagai pendapat dan tanggapan ya yang diberikan ya oleh ormas Islam ya ataupun tokoh-tokoh masyarakat. Tentu dan kami ingin menyampaikan bahwa ini bukan perubahan dan sifatnya permanen ya. Kita tentu berharap dan berikhtiar berdoa apabila kondisi sudah kembali normal, tentu kita akan kembali menetapkan hari libur nasional itu sesuai dengan tanggal jatuhnya hari besar keagamaan itu. Oke. Ini adalah karena sifatnya adalah temporary sebetulnya, tidak akan perubahan permanen. Sementara dan darurat juga begitu ya Pak Fuad ya maksudnya. Darurat betul sekali. Oke, baik saya ke Pak Iwan. Pak Iwan, kalau kita melihat sejarahnya, benarkah bahwa memang salah satu titik terciptanya gelombang-gelombang baru dalam sebuah pandemi ini memang adalah hari-hari libur atau masa liburan yang panjang, termasuk diantaranya ya long weekend ataupun yang lebih panjang dari itu ada yang mungkin seminggu lebih. Apakah benar ini biasanya titik awal munculnya gelombang baru? Benar, jadi kalau kita belajar dari tahun lalu ya, sepanjang kita mengalami pandemi COVID ini, kalau ada libur panjang, sebetulnya masalahnya bukan libur panjang atau hari besar keagamaan. Karena cuma sewaktu hari besar keagamaan itu, sewaktu libur panjang, mobilitas masyarakat itu meningkat. Kemudian banyak terjadi kerumunan. Nah, kalau kita pelajari, 2 minggu kemudian kasus meningkat. Itu pola yang selalu berulang gitu ya. Jadi itu konsisten ini Mas ya? Ya, konsisten. Selalu 2 minggu kemudian kasus mulai meningkat. Nanti puncaknya 1 atau 2 bulan kemudian. Gitu. Nah, masalahnya kalau sudah meningkat, itu turunnya lebih lama. Gitu. Menurunkannya itu lebih lama, naiknya lebih cepat. Nah, itu yang kita mesti jaga supaya tidak terjadi lagi. Karena saat ini kan kita sedang baik nih ya. Kita kan baik nih penanganan pandeminya saat ini gitu ya. Kita harus pertahankan terus gitu supaya jangan terjadi lonjakan lagi. Jadi kalau liburan panjang itu yang benar-benar apakah semakin lama liburannya memang semakin membahayakan atau kalau long weekend itu kan sebenarnya cuma nambah 1 hari dari libur yang sudah pasti didapatkan yaitu 2 hari. Tapi apakah berdampak sebesar itu? Sebetulnya tergantung dari bagaimana mobilitas dari penduduknya. Ya, jadi bukan liburannya, ya tapi kalau liburannya meskipun liburannya pendek tapi mobilitasnya naik, itu risiko untuk lonjakan kasusnya tinggi. Nah, yang 1 atau 2 hari saat ini memang dikhawatirkan karena gini, kan kita sudah lama nih ya tidak pembatasan mobilitas. Sekarang kan mobilitasnya mulai dilonggarkan karena kita sudah membaik ya wabahnya. Khawatirnya dengan dilonggarkan kemudian diberikan liburan yang 1 atau 2 hari, masyarakatnya euforia sehingga melakukan mobilitas yang tinggi gitu. Jadi kalau dilepas kalau ada penambahan 1 hari pasti psikologinya berbeda gitu ya. Iya betul. Akan menghabiskan weekend tersebut di mana. Nah, tapi kalau seperti kata Pak Fuad tadi ada 2 hal sebenarnya di sini yang dibuatkan aturan maupun panduannya, yaitu mengenai hari liburnya itu sendiri dan mengenai pelaksanaan atau pedoman ibadah di tengah pandemi. Nah, sebenarnya cukupkah kalau itu yang dilakukan bahwa kita tidak menggeser libur, kita tidak memindahkan, tidak mengurangi libur atau mungkin akhir pekan yang panjang, tapi justru kita memperbesar imbauan, desakan atau bahkan mungkin pengawasan dari disiplin protokol kesehatan dari setiap lokasi, khususnya lokasi-lokasi liburan mungkin yang dipergunakan atau yang didatangi oleh mereka yang menikmati libur ini. Cukupkah itu? Menurut saya tidak ya. Jadi memang yang dilakukan pemerintah saat ini sudah tepat ya dari segi hari liburnya kan tetap ada digeser. Hari rayanya kan tetap sama tanggalnya, cuma liburnya kan yang digeser seperti yang dikatakan oleh Pak Fuad tadi gitu ya. Nah, karena yang dikhawatirkan tadi, ya kita tetap sih harus melakukan protokol kesehatan saat ibadah, kemudian
di tempat-tempat umum gitu ya. Tapi kalau kita tidak jaga mobilitasnya, itu kita tetap khawatir adanya kenaikan kasus. Oke, jadi memang harus ada pembatasan dalam lingkup yang lebih besar, Ya. yaitu sekalian digeser harinya. Oke, kita nanti akan kembali lagi usai jeda dan kami akan mulai terima telepon dari pemirsa untuk mengetahui bagaimana opini pemirsa terhadap hal ini. Apakah memang Anda menganggap bahwa sudah tidak relevan dengan terus menurunnya atau terus membaiknya angka penularan yang terus menurun di Indonesia, atau merasa bahwa justru dengan angka yang saat ini sangat baik di Indonesia, justru disinilah kita harus ketat-ketatnya, dan ini menjadi alasan juga bagi pemerintah untuk menggeser hari libur. Anda bisa menyuarakan opini Anda melalui telepon interaktif di nomor telepon 021 5366 0500, dan kami akan terima telepon Anda usai jeda berikut ini.